Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masuk ke pertemuan 10 ya, yaitu tentang studi kasus penerapan aplikasi IRP dengan menggunakan metode OOAD atau Object Oriented Analysis and Design. Ya, jadi setelah minggu kemarin kan kita lihat contoh aplikasi IRP yang open source, ya. Kemudian sudah coba diinstal ya modul-modulnya ya. Kemudian setelah dicoba-coba nanti ada fasilitas apa saja di dalam aplikasi tersebut ya, misalkan di aplikasi requirement ya, ketika dibuka requirement di situ bisa membuat informasi lowongan pekerjaan atau membuka lowongan pekerjaan yang terbaru dalam perusahaan tersebut. Kemudian nanti mau dikirim email kemana gitu. Lalu persyaratannya apa saja, nanti bisa dimasukkan di modul tersebut. Nah, contohnya yang kemarin sudah saya install, aplikasi IRP-nya sudah. Oke, nah ini ya yang kemarin contoh aplikasi dari Odoo ya. Aplikasi IRP yang open source ini yaitu Odoo ini dia memberikan try aplikasi ya, maksudnya try it free ya, itu hanya selama 7 hari. Jadi kalau misalkan minggu kemarin kalian sudah buat, nah minggu sekarang mungkin sudah trialnya sudah habis ya, karena saya tadi coba untuk membuka ternyata masa trialnya sudah tidak bisa, jadi harus daftar baru lagi ya. Nah yang kemarin kan kita sudah buat ya, yaitu tentang requirement ya, di mana di requirement itu ada nih ya requirement ini ya. Ini kan harus isi dulu ya. Nah ini prosesnya sama seperti yang kemarin. Ya. Nah, di pertemuan 10 ini, setelah kita membuat aplikasi IRP yang open source, ya, nanti ambil modulnya apa, ya. Kemudian selanjutnya kita membuat analisanya, ya, analisa desainnya. Nah, analisa desain di sini kita menggunakan aplikasi UML, ya, UML. Nah, metode OOAD ya, atau Object Oriented Analysis and Design ya, karena ini adalah sebuah aplikasi ini adalah open source ya. Jadi kan itu membutuhkan objek ya, ada objek, maksudnya gini, object oriented aplikasi ya, analisis dan desain. Jadi kita buatkan pada saat mendesain aplikasi tersebut tampilannya seperti apa, modul-modulnya bagaimana, kemudian apa saja yang bisa dilakukan di aplikasi tersebut, ya, prosesnya apa saja. Ya. OOAD di sini merupakan metode untuk menganalisis informasi mengenai konteks sistem, dapat mendukung dalam menangani data dengan jumlah besar yang dapat didistribusikan ke departemen terkait. Dan dengan pendekatan analisa, perancangan, user interface, dan pemrograman yang berorientasi objek. Ya. Karena kan ini kan berorientasi objek. Ya. Maksudnya apa sih berorientasi objek? Nah, karena kan tadi nanti ada yang menggunakan siapa, ya, kemudian ada feedback aplikasinya. Ya. Kemudian dalam menganalisa ini kita menggunakan UML dalam perancangan sistem informasinya. Ya.
Kemudian, studi kasus penerapan IRP. Berikut ini akan digambarkan penerapan IRP menggunakan metode OOAD untuk sistem pemesanan barang. Kalau kemarin kita kan rekrutmen, ya. Nah di sini contohnya ya kita menggunakan sistem pemesanan barang. Ya, jadi bagaimana cara memesan barangnya, kemudian permintaan barangnya kemana, ya pada saat permintaan barang. Ya. Nah, diagram UML yang digambarkan, yang pertama ada use case diagram. Use case diagram berarti nanti ada aktor dan apa saja yang dilakukan oleh aktor tersebut. Ya, aktor tersebut bisa melakukan apa saja di dalam modul sistem pemesanan barang ini. Ya. Kemudian yang kedua, kelas diagram. Kelas diagram berarti nanti menggambarkan kelas-kelas, ya, kelas-kelas di dalam database dari aplikasi sistem pemesanan barang ini. Ya, nanti ada apa saja tuh? Ya, misalkan ada customer, ada supplier, kemudian ada barang, ya, terus ada stok. Gitu. Lalu sequence diagram. Sequence diagram berarti berhubungan dengan apa saja yang dilakukan oleh si sistemnya ini. Ya, nanti bisa melakukan apa saja. Ya, yang pertama use case diagram pemesanan barang. Nah, ini bagian marketing, ya. Ini kan aktornya ini adalah marketing. Aktor marketing ini, si bagian marketing ini dapat membuat sales order, ya, kemudian membuat customer list report, kemudian membuat order status update report. Nah, ini adalah use case namanya ya. Simbol-simbolnya jangan lupa di dalam use case. Ya, ini adalah aktor, lalu ini adalah use case-nya. Ya. Nah, di sini berarti kan dia bisa membuat sales order. Si bagian marketing bisa membuat customer list report. Ya. Bagian marketing bisa membuat order status update report. Nah, ini kasusnya dalam pemesanan barang. Ya, berarti kalau misalkan recruitment ini berarti kan hubungannya dengan HRD. Berarti aktornya HRD. Aktor HRD di sini ya, ini adalah aktornya HRD. Kemudian use case-nya dia bisa membuat open new recruitment. Ya, kemudian bisa membuat data para pelamarnya yang sudah masuk. Ya, kemudian bisa membuat laporan ya yang diterima siapa, kemudian yang ditolak dalam lamaran tersebut siapa. Itu ya gampang ya, itu dalam use case. Kita menganalisanya dengan menggunakan use case diagram. Yang pertama ya, use case diagram. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram berarti kan berhubungan dengan database-nya ya, yaitu kelas-kelas database di dalam aplikasi pemesanan barang ini. Ya, yang pertama pasti ada customer kan atau buyer. Ini ada buyer. Kemudian sales order. Nah, sales order berarti kan yang dipesan apa, gitu ya. Kemudian nanti masuk ke detail sales order, lalu inventory ini berhubungan dengan stok. Ya, berarti ketika nanti dipesan stoknya berkurang di sini. Ya, kemudian sales, ya, kemudian ada agent. Ya. Nah, di sini berarti kita masukkan semua ID, ya, semua field ya yang ada di dalam table sales order, table detail sales order, lalu inventory, ya, lalu table buyer, kemudian table sales, kemudian table agent. Nah, di sini ada satu bintang ini ya. Ini adalah relasinya. Ya, relasinya antar tabel. Ya, mungkin harus diingat nih. Kayaknya sudah pernah belajar ya aplikasi UML ya. Bagaimana membuat kelas diagram ya. Kalau nggak salah itu ada di mata kuliah OOP ya, Object Oriented Program ya, Object Oriented Program. Kemudian ada juga di mata kuliah APSI ya, APSI kalau nggak salah. Lalu ada juga di mata kuliah apa ya yang terakhir kemarin ya saya manajemen perangkat rekayasa perangkat lunak MPSI ya.
Nah, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi ya bagaimana membuat kelas diagramnya. Ya, jadi ini hanya ini contohnya, jadi nanti digambarkannya seperti ini. Nah, untuk tugas nanti digambarkan kelas diagramnya seperti ini. Ya, tabel-tabelnya apa saja. Nah, tabel yang dipakai berarti sesuai dengan aplikasinya. Ya, aplikasi di sistem pemesanan barangnya. Ya. Nah, misalkan gini, di sales order, berarti nanti ada ID sales order, ID buyer, ID inventory, ID sales, ID agent, kemudian SO date, sales order date-nya tanggal berapa, ya kan, kemudian tipenya, kemudian customer, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah data-data yang ada di sales order, ya. Hubungannya berarti ke aplikasinya ya, aplikasi sistem pemesanan barangnya. Di buyer juga sama, ya. Ini relasinya one to one, ya, one to one. Nah, ini karena ada, nah ini nama simbolnya apa, masih ingat nggak? Nah, ini ada weak entity, ya, di mana entitas detail sales order ini, ya, dia adalah lemah atau weak. Kenapa lemah? Karena dia bergantung dengan sales order di sini. Karena kan ini detail sales order. Detail sales order berarti bergantung pada sales order. Kalau ada sales order berarti ada detailnya. Gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada sales order berarti tidak ada detail. Jadi ini bergantung, ya, tabel detail sales order ini bergantung dengan sales order ini. Ya, jadi namanya weak entity, ya. Nah, ini weak entity. Hubungannya juga sama, one to one. One to one ini maksudnya gini ya, satu buyer hanya bisa untuk satu sales order. Ya, kemudian satu ID sales order hanya bisa untuk ID sales order di sini. Ya, karena kan ini weak entity. Ya, ini juga sama. Ini kalau ini bukan weak entity ya, ini di sini tidak ada. Nah, yang lihat di gambar yang ini, yang menentukan weak entity adalah ini simbolnya. Ya, simbol yang hitam ini. Ya, simbol hitam ini menentukan weak entity. Kalau ini garis biasa berarti hanya relasi saja. Relasi antar tabel buyer dengan tabel sales order. Di mana relasinya ini ID satu ID buyer kan ini kan one to one. One to one di sini maksudnya satu ID buyer hanya bisa membuat ya atau mengisi ID sales order. Ya, jadi ini relasinya adalah one to one. Nah, di sini karena ada weak entity di mana table detail sales order ini bergantung dengan sales order, berarti dia lemah entitasnya. Ya, entitasnya lemah. Jadi hubungannya juga sama one to one. Ya. Kemudian table detail sales order dengan tabel inventory. Ya, ini juga tabel inventory, ini juga sama relasinya one to one. Kemudian sales dengan sales order ya. Jadi ini ID sales, ya, ini ID sales order berarti satu ID sales hanya bisa menangani satu ID sales order. Kemudian agent ya, agent juga sama one to one di mana satu ID agent hanya bisa untuk satu ID sales order. Nah, tapi di sini juga ada one to many ya, one to many. One to many-nya di sini ini ID agentnya satu ID ya untuk many-nya ini di sales order. Jadi bisa satu, bisa juga banyak. Ini juga sama ya, ini bisa ya satu ID buyer bisa juga untuk satu atau lebih sales order. Kemudian di sini inventory juga sama ya, data sales order ininya many-nya di sini ya. Kemudian di sini hanya satu ID inventory. Kemudian di sales ini juga sama. Ini salesnya ID-nya satu ya, one to one-nya di sini. Jadi satu ID sales hanya bisa untuk satu atau lebih ya, many-nya ini sini bintang ya. Satu atau lebih sales order. Nah, itu begitu cara membacanya di kelas diagram. Ya, jadi hubungannya itu adalah antar table dari database yang ada di sistem pemesanan barang ini. Kemudian berikutnya sequence diagram. Ya. Sequence diagram berarti urutan prosesnya. Ya, pertama dari order processing, kemudian transaksi sales order. Ya.